datang di channel si Bujang Bolang ya teman-teman. Untuk malam ini teman-teman, Bujang Bolang akan mengajak kalian berkeliling di persawahan ya. Kita mencari ikan dan hewan-hewan yang bisa dimakan. Jadi istilahnya ya, kita berbagi pengalaman tentang cara bertahan hidup tanpa harus menggunakan uang ya. Jadi teman-teman, di alam ini banyak banget loh hewan-hewan yang bisa dimakan. Ada keong, ada ikan, ada katak, ada belut. Tapi yang akan saya bagikan malam ini adalah katak yang bisa dimakan. Seperti apa bentuknya dan seperti apa jenisnya, saya akan tunjukkan ya. Jadi jangan sampai salah makan katak teman-teman, karena itu berbahaya. Oke. Nah, untuk teman-teman, sebenarnya ada dua jenis katak yang bisa dimakan ya, yaitu katak goreng dan katak sambal. Katak sayur juga bisa sih, itu tadi hanya candaan. Ada satu jenis katak teman-teman ya, yang memang bisa dikonsumsi dan bisa dimakan oleh manusia, yang tidak menyebabkan sakit perut dan sebagainya ya. Tapi kita harus hati-hati teman-teman, soalnya ada langkah-langkah dan cara-cara untuk mengurusnya atau membersihkannya setelah kita menangkapnya. Seperti apa kataknya? Ayo kita cari sama-sama ya. Oke teman-teman, kita cari di sekitaran yang banyak airnya ya, karena katak ini yang biasa disebut suike itu adanya. Nah ini dia teman-teman, ini ya, nih teman-teman, coba saya agak perbesar sedikit senternya supaya kelihatan. Nah ini nih teman-teman, ini namanya katak suike. Nah ini nih teman-teman ya, sorry saya agak lama nih teman-teman ngezoomnya, soalnya susah pakai tangan satu, jadi harus tangan dua. Nah ini nih teman-teman nih. Nah jadi katak seperti ini itu boleh dimakan nih. Ini namanya katak suike. Cara mencarinya itu mudah teman-teman, dia kalau disenterin, waduh, masuk lagi ke dalam rumput. Oke, kita cari yang lainnya. Dan ini juga ada keong teman-teman. Nah keong seperti ini nih ya. Nah ini keong seperti ini juga bisa dimakan teman-teman nih. Ini namanya keong mas, atau ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kuning. Nah yang katak seperti yang keong seperti itu bisa dimakan teman-teman. Selain keong yang kecil, keong besar seperti itu juga bisa dimakan. Tapi ada beberapa keong yang nggak bisa dimakan juga, seperti keong yang berwarna kuning yang biasa ada di kebun-kebun, atau bekecot. Bekecot itu sebenarnya bisa dimakan asal kita bisa mengolahnya. Nah tapi kalau kita nggak bisa mengolahnya, untuk mengolah yang lebih simpel itu kita bisa keong seperti ini. Nah ini namanya keong mas, yang warnanya kuning ya, seperti emas. Saya pakai sarung tangan sih teman-teman mau ngambilnya. Nah, sebentar saya copot dulu sarung tangannya.
demi teman-teman ya. Duh, mau nyungsep malahan. Jadi gini teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Tunggu sebentar ya, kita cari tempat yang agak bersih supaya kelihatan. Nah ini nih teman-teman, nih ya. Jadi dia seperti ini bentuknya tuh ya. Ini namanya keong mas, dan keong seperti ini biasanya kalau di kampung saya teman-teman ya, ini biasanya untuk cemilan bujang-bujang. Kalau malam biasanya mereka suka cari keong mas ya, termasuk saya juga. Suike seperti itu teman-teman, dan itu rasanya lebih sedap daripada daging ayam kalau kalian bisa mengolahnya teman-teman. Itu rasanya benar-benar gurih teman-teman, apalagi daging kataknya itu, daging si suike itu benar-benar gurih teman-teman. Dan ini ya tuh, banyak banget tuh keong emasnya nih. Kalau aja sama kawan tadi mungkin udah saya ambilin gitu, cuman karena saya nggak sama kawan, jadi mau ngolahnya sendirian itu males teman-teman. Apalagi saya bawa kamera seperti ini, memang niatnya bukan mau cari keong mas ya, tapi nanti saya akan ajak kalian di video-video berikutnya. Saya akan ajak kalian untuk bagaimana sih sebenarnya cara mengolah daripada keong mas ini ya. Nanti saya akan tunjukkan pada kalian. Untuk malam ini saya hanya memperkenalkan hewannya dulu. Nah ini yang hitam seperti ini ya. Sebentar saya perbesar dulu. Nah seperti ini yang hitam. Jadi teman-teman ya, untuk yang hitam seperti ini itu namanya keong mas juga, tapi kalau di tempat saya itu ada yang menyebutnya halipu atau keong mas yang berwarna hitam dan besar gitu teman-teman. Ini juga ada nih tuh ya teman-teman, dan dia ada mengeluarkan seperti antena gitu ya tuh. Sebenarnya keong seperti ini itu banyak banget di area-area persawahan ya teman-teman. Biasanya juga ada yang jual di pasar-pasar seperti itu, tapi kalau di pasar kan bayar nih teman-teman. Mending kita nyari yang murah aja, yang dapetan kita sendiri, rasanya juga sama, memang keongnya juga jenisnya sama. Dan untuk suike nya teman-teman, kok cuma nemu satu ya, biasanya banyak banget teman-teman itu suike nya, tapi kok malam ini cuman ketemu satu ya. Satu apa nggak lihat. Nah ini nih teman-teman, nih kelihatan nggak sih? Sebentar, baterainya agak dirubah sedikit. Nah ini nih teman-teman, ini yang namanya suike ya. Nah untuk suike seperti ini bisa dimakan. Untuk mencarinya itu gampang banget teman-teman, karena ketika kita senterin itu matanya nyala. Nah matanya itu nyala teman-teman. Nah jadi dari jauh aja udah kelihatan, begitu kita senterin dari jauh itu udah kelihatan teman-teman. Dan cara menangkapnya ini ada yang pakai penangkap jaring, ada yang pakai kayu aja dipukul juga bisa teman-teman ya.
Nah, untuk malam kayak gini, dia biasanya adanya di pinggir, jadi gampang nyarinya. Kenapa kita berburu suike itu harus malam? Karena kalau malam dia adanya di pinggir, tapi kalau siang itu dia adanya di tengah atau di dalam lubang, jadi kita susah mencarinya. Jadi untuk mendapatkan suike seperti ini, nah itu kita hanya perlu berburu dengan senter malam-malam, dengan pemukul atau dengan jaring juga bisa. Jadi untuk suike ini ya cukup saya kenalkan dulu hewannya, sama seperti keong ini tadi. Nah ya, itu hanya akan saya perkenalkan hewannya dulu untuk malam ini. Untuk video-video saya berikutnya, saya akan mengajak kalian bagaimana sih caranya untuk mengolah daripada daging si suike itu ya, dengan bumbu ala-ala saya dan rempah-rempah yang biasa saya gunakan waktu di kampung bareng sama teman-teman saya ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga ikuti terus video saya agar video saya bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa pula nyalakan loncengnya, biar nanti kalau saya upload lagi videonya kalian gak ketinggalan. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih.